Askia Azhara, Afian Nadia Aditya Putra, Afif Ananda Rapanda, Adnan Randi Wirawan, Anissa Rizky Widiawati. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa, kemudian nanti menyanyikan lagu wajib. Karena materi kita keseimbangan sumber daya alam di lingkungan sekitar, maka lagu wajib yang kita nyanyikan adalah oke, doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, berdoa dimulai. Selanjutnya menyanyikan salah satu lagu wajib dipimpin oleh Mbak Putri. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan satu, bisa menganalisis dampak akibat lingkungan alam yang tidak seimbang. Jadi nanti kita akan melihat alam, lingkungan sekitar kita kalau tidak seimbang itu dampaknya bagi masyarakat, dampaknya bagi manusia apa. Nah, nanti kita akan melihat itu. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam, hasil alam yang ada di sekitar kita itu untuk apa saja akan kita bahas nanti. Yang ketiga, merancang pemanfaatan sumber daya alam menjadi bahan makanan. Karena perkembangan masyarakat sekarang kita sudah ada di dunia digital, maka kita akan mengembangkan sumber daya alam ini menjadi bahan makanan yang beraneka ragam. Kita bisa memperolehnya dari YouTube, dari media cetak, dari televisi, macam-macam. Orang akan berkreasi dengan sumber daya alam menjadi bahan makanan. Siapa yang tadi pagi sarapannya pakai nasi? Kalau nasi itu dari tanaman apa? Tanaman padi diolah menjadi beras diolah menjadi seperti itu. Kalau selain nasi, makanan yang mengandung karbohidrat pengganti nasi apa kira-kira? Oke, roti, singkong, sereal, energen, sereal juga. Apalagi pengganti nasi? Pokoknya susu dan coklat boleh. Apalagi jagung, jadi nasi jagung ya. Kalau orang Papua sana pakai apa kemarin? Papeda. Makanan apa yang lain? Nasi jagung berasal dari tanaman apa? Dari tanaman bukan ketela. Bukan. Nasi jagung berasal dari tanaman jagung. Oke, semua. Berikut adalah 5 masalah yang kemungkinan akan dihadapi Indonesia karena secara bertahap kehilangan sawahnya. 1.
Stabilitas pangan terancam. Perlu kita pahami bahwa stabilitas pangan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Ini juga merupakan tugas yang sulit bagi pemerintah untuk melakukannya dengan baik, termasuk menjaga keberadaan beras. Seperti dilansir Food Navigator Asia, produksi beras yang terbatas memiliki banyak dampak negatif, antara lain mikronutrien untuk krisis pangan di beberapa daerah. Beras bukan satu-satunya sumber karbohidrat, namun tidak semua daerah dapat dengan mudah menyediakan pangan lain, terutama di perkotaan. Ini jelas merupakan ancaman serius bagi stabilitas pangan negara. Dua, terus mengandalkan impor. Dampak lain dari kelangkaan beras adalah kebutuhan impor. Jika beras terbatas, yang Anda butuhkan hanyalah impor. Namun, keputusan impor beras harus berdampak. Larasati, 2007, mengemukakan bahwa semakin tinggi jumlah beras impor, maka produksi beras dalam negeri akan semakin hancur. Jika itu terjadi, jumlah beras akan berkurang dan harga akan naik secara alami. Tidak heran, menjadi produsen beras akan jauh lebih baik. Alih-alih mengimpor, itu akan mempengaruhi harga pangan di masa depan. Tiga, banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian. Sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia diberkahi dengan alam yang melimpah dan subur. Tak heran jika hal ini membuat sebagian penduduk bergantung pada pertanian untuk mata pencahariannya. Sayangnya, karena pesatnya pertumbuhan infrastruktur, jumlah sawah per tahun justru semakin berkurang. Menurut Asmus, hampir 65,8% penduduk Indonesia bekerja sebagai petani pada tahun 1976. Tetapi pada tahun 2019 jumlah tersebut akan turun menjadi 28% dan diperkirakan akan hilang sebanyak 2.063 orang. Kita dapat melihat bahwa salah satu penyebab penurunan ini adalah berkurangnya lahan pertanian. Tak heran jika hilangnya lahan persawahan telah merenggut mata pencaharian banyak orang. 4. Dampak kerusakan lingkungan dan bencana alam. Banjir merupakan salah satu hal penting yang dapat menyebabkan lingkungan. Salah satunya dari dampak bencana alam hingga kerusakan lingkungan. Salah satu keunggulan sawah adalah jika struktur tanahnya benar, maka akan membantu mencegah banjir. Seperti dikutip Farmers Weekly, beberapa hal, seperti resapan air di daerah sedimen, pasti bisa mengurangi risiko banjir di sawah. Ketika sawah hilang, ada risiko khusus banjir. Selain itu, bangunan beton yang dibangun di daerah banjir jauh lebih rapuh karena tidak sekuat tanah biasa. Jelas, ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. 5. Mengurangi daya tarik suatu daerah. Banyak yang tak sadar bahwa sawah bukan hanya sebuah lahan untuk menanam padi saja, melainkan juga bisa menjadi sumber wisata bagi orang banyak. Bahkan di beberapa daerah seperti Bali dan Bandung, area persawahan tentu menjadi lokasi berlibur yang menyenangkan bagi orang-orang yang berasal dari perkotaan. Amin Besar 2021 pada penelitian terbarunya pernah mengemukakan bahwa destinasi persawahan merupakan ide segar untuk perkembangan pertanian yang nantinya akan meningkatkan ekonomi yang optimis. Dengan berkurangnya jumlah sawah di suatu wilayah, maka jelas akan mengurangi daya tarik yang berdampak pada sektor wisata. Ada banyak masalah penting yang mungkin dapat mengancam apabila area sawah benar-benar berkurang drastis. Hal ini penting untuk stabilitas masing-masing sektor agar tidak menimbulkan masalah. Semoga sawah di Indonesia. Oke, kita masuk ke LKPD kegiatan yang pertama, yaitu materi. Kita baca dulu materinya bersama-sama. Bersama kelompoknya dibaca dulu materinya. Cepat. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai manfaat yang kedua sebagai bahan manfaat yang ketiga sebagai peralatan rumah tangga. Kita bahas yang pertama
bahan pangan. Contohnya, tadi yang pertama, padi menjadi beras. Terus, gandum menjadi roti. Terigu. Terus, apa lagi contohnya? Iya, kedelai bisa menjadi kecap, menjadi lauk. Kemudian jagung menjadi, ya jagung bisa menjadi terigu, jagung bisa menjadi minyak. Lanjut, yang kedua sandang. Sandang. Kita berasal dari apa pakaian kita? Dari apa? Kapas. Betul? Kalau misalnya apa dampaknya kalau petani tidak menanam kapas atau lahan kapas sudah habis? Ada efeknya kepada manusia ya. Oke, selanjutnya manfaat tumbuhan menjadi peralatan rumah tangga. Coba sebutkan peralatan rumah tangga yang ada di kelas ini. Ada meja, kursi, ada papan tulis, ada almari, ada kaca. Oke, cukup. Kita bahas sekarang. Kita koreksi gambar yang pertama. Dulu dari kelompok 1. Kelompok 1, gambar apa itu? Sapi gede. Terawat atau tidak terawat? Oke, lanjut. Kelompok satunya berubah ini berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nanti ya. Oh, ini jadi lori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besok kalau ini meja ada tambahnya yang mana ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini masih ada satu yang belum berangkat. Yang bisa selesai ini. Oke, Melani. Amati gambar di bawah ini. Tentukan tumbuhan atau hewan yang terawat dan tidak terawat. Kelompok 1. Sapi gede. Sapi kurus. Sapi kurus. Terawat atau tidak terawat? Tidak terawat. Kelompok 2. Oke. Lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2, 2 orang maju presentasi. Gambar keempat, 5 dan 6. Gambar apa namanya sayang? Gambar sawah terawat. Gambar apa terawat dulu? Oke, lanjut. Kelompok 3.
dari materi yang sudah dipaparkan dari awal sampai akhir. Dari hasil diskusi yang kalian bahas dari diskusi pertama sampai diskusi terakhir, hasil presentasi maju bersama kelompoknya. Sekarang, apakah ada yang ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan? Oke, silakan bertanya. Harus tanya. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Berlanjut lanjut. Oke. Kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini adalah agar kita bisa terus mengambil manfaat dari hewan dan tumbuhan, maka kita harus menjaga kelestariannya. Boleh nih. Kesimpulan materi kali ini, keseimbangan sumber daya alam di lingkungan sekitar adalah agar kita bisa terus menikmati hasil manfaat dari hewan dan tumbuhan, maka kita harus menjaga kelestariannya. Demikian pembelajaran pada siang hari ini. Tugas silahkan nanti dicatat dan dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan. Tugasnya adalah tuliskan 10 nama makanan beserta bahan dan asal tanamannya atau hewan sesuai tabel berikut. Nomor nama makanan, bahan dan asal tanaman atau asal hewannya. Misalkan kemarin ada yang tanya sosis. Sosis asalnya dari apa? Dari tepung dan daging ayam. Hewannya namanya apa? Ya. Oh, sapi. Oke, pembelajaran pada siang hari ini pun nanti akhiri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap rajin ibadah, rajin membantu orang tua, dan semangat kebangsaan tetap kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.